Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Beras melimpah, karya petani. Petani bekerja dengan berdiri. Saya Jenia Oktarif Triani, perwakilan dari Poja 2 Kabupaten Kediri. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intanya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Ya, merintih dan berdoa. Begitulah kira-kira kondisi Ibu Pertiwi melihat generasi muda saat ini. Kali ini, Jenia akan ceritakan kisah seorang remaja yang awalnya terbawa arus teknologi, namun bisa memanfaatkan keadaan dan menjadikannya peluang untuk menuju masa depan. Sebuah kisah berjudul Keranjang UP2K Ibu dan Mimpi Jenia. Harusnya anak seusia aku tuh lagi sibuk-sibuknya mikirin ujian sekolah, bikin konten TikTok dance, atau pusing mikirin mau masuk SMA mana nanti. Tapi belakangan ini, perhatian aku justru tersita sama satu benda di samping meja belajar saya. Ya, ini dia keranjang UP2K PKK milik ibu. Dulu, setiap mendengar kata PKK, yang di bayangan Jenia cuma ibu-ibu berseragam hijau yang sedang arisan atau gosip sana-sini. Gak relate banget kan sama anak SMP? BTW apa aja sih isi keranjang ini? Oh, getuk pisang. Pecel. Ada keripik bekicot. Enak kape kicah. Tapi kenapa ya jajanan ini belum masuk pasar global? Dari dulu omset ibu dan teman-temannya cuma segini-gini aja. Kalau dipikir-pikir, Jenia kan penerima manfaat nyata dari keranjang ini. Masa iya Jenia cuma nambahin beban ibu dan nungguin uang jajan saja? Kalau dipikir-pikir, Jenia kan lumayan bisa bikin video estetik, pintar milih filter, dan paham tren media sosial. Mengapa ilmu digital yang Jenia punya gak dibuat untuk bantuin ibu? Tapi malu gak sih kalau follower aku tahu? Tapi apa yang harus dimaluin? Makanan ini enak. Kemasannya juga sudah oke, udah layak banget buat diupload di sosmed. Untung, dulu ibu gabung dengan UP2K PKK Kabupaten Kediri, sehingga ibu dibantu untuk memperoleh PIRT dan izin merek usaha. Coba kalau produk ibu masih polosan, manalah Jenia berani untuk posting di media sosialku. Oke, fix. Kolaborasi beda generasi ini harus segera dimulai. Ibu urusan resep warisan leluhur, Jenia bagian branding dan marketing. Jenia bakal bantu bikin foto produk yang keren, caption menarik di Instagram, posting produk di TikTok, dan daftarin produk ibu di toko online, agar keranjang UP2K seramai toko oren. Wah, pasti luar biasa. Tapi, kalau pesanan beludak, kemana kita harus cari modal ya? Mau lari ke bank, tapi apa jaminannya? Terus, kalau laba tak lebih besar dari bunga gimana? Gak jadi untung, yang ada malah boncos. Tunggu.
Dulu ibu kan pernah cerita kalau UP2K PKK Kabupaten Kediri juga memfasilitasi pinjaman modal. So, udah siap belum? BTW, kalau dipikir-pikir, Jenia sekarang gak cuma lagi bantuin ibu, tapi juga membuka jalan untuk masa depanku sendiri. Di usia 15 tahun ini, Jenia belajar teori ekonomi gak cuma lewat buku pelajaran saja, tapi langsung di dunia nyata. CEO ataupun pengusaha muda gak hanya bisa kita lihat di Dracin, tetapi juga di cermin. Buat teman-teman remaja Gen Z, jangan pernah gengsi melihat usaha kecil orang tua kita di rumah. Karena keranjang UP2K PKK bukan cuma wadah jajanan, tetapi wadah mimpi dan masa depan. Ada keranjang di atas pagar, isinya jajanan enak dilihat. Wahai Gen Z, janganlah mager. Mari kita bantu UP2K menjadi hebat. Saya Gen Z, siap memajukan UP2K untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.